Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Berjumpa lagi dengan saya Arif RH. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang how versus why. Tentunya banyak di antara kita yang menganggap bahwa kemampuan teknis atau technical skill sangat penting dalam hidup kita ya, dalam kita mungkin menjalankan suatu hal. Misalkan Anda mau berbisnis, tentunya kita perlu belajar gimana caranya untuk berbisnis itu ya. Tapi saya melihat ternyata justru keberhasilan itu bukan dari how. Kalaupun iya, dia tidak menjadi faktor dominan. Justru yang menjadi faktor dominan adalah why. Kenapa? Karena saya mengamati ketika how ini sudah dikuasai sekalipun, kalau why, kenapa dia perlu melakukan itu belum ditemukan di dalam dirinya, maka segala bentuk how yang sudah dia pelajari tidak dipakai. Contoh, tentu di antara kita banyak yang sudah tahu caranya mandi toh, tidak perlu diajari toh. Caranya mandi ya kayak gitulah. Tapi pernah nggak kita ngalamin malas mandi? Malas sekali mandi ya, golar di kasur ya, nggak ngapa-ngapain. Kenapa kita malas mandi? Apakah karena tidak mengerti caranya mandi? Bukan. Tetapi kita ini belum menemukan alasan kenapa kita mandi. Coba kalau misalnya kita mau ada ketemuan dengan tamu penting ke rumah jam sekian dan sudah tinggal 15 menit lagi, kita akan bangkit bergegas mandi. Atau mungkin badan kita sudah mulai gatal-gatal, nggak nyaman, kita akan bergegas mandi. Jadi how ini baru kita gunakan saat why-nya sudah kita pahami. Bukan berarti untuk belajar tentang how ini terus diabaikan, tetapi kalau why-nya sudah ketemu, dari pengalaman saya seolah-olah semesta, kehidupan akan memberitahu kita caranya bagaimana. Bayi itu kayaknya nggak pernah kursus jalan deh. Ya, bayi itu nggak kursus jalan. Dia mencoba dan mencoba. Nah, kenapa orang mau mencoba? Karena dia menemukan why-nya. Karena menemukan alasan, ya, menemukan alasan kenapa gue kudu bisa jalan. Itu dulu yang perlu ditemukan. Dan saya ngamati kalau orang terlalu banyak nanya cara, how, biasanya nggak dilakukan. Banyak yang nanya kok di inbox, misalnya, Pak, gimana caranya supaya kita bisa mengelola pikiran? Banyak-banyak untuk wirid. Loh, bagaimana caranya bisa wirid? Ya, misalnya, ya Anda beli tasbih misalnya. Terus bagaimana supaya khusyuk, Pak? Ya Anda lakukan pengulangan terus-menerus. Jadi saya jawab A, nanti ditanya lagi caranya. Dijawab B, ditanya lagi caranya gimana supaya B. Ini nggak ada habisnya. Ini pertanyaan ini tidak akan pernah selesai sampai salah satu di antara dua orang yang berdiskusi ini wafat. Kalau dua-duanya wafat aja nggak selesai, karena bisa dilanjutkan di liang kubur itu pertanyaan itu. Ya. Jadi kalau selama kita nanya caranya, akan selalu ditanyakan dan nggak ada ujungnya. Yang penting tuh kenapa? Ya, saya sering nanya di beberapa kelas pelatihan. Siapa di antara Anda yang bisa tahu caranya mencuci kaos kaki? Banyak yang ngacung, hampir semua. Angkat tangan. Siapa yang mau mencuci kaos kaki saya? Turun tangan semua. Ogah, sorry. Ya. Tapi ketika saya bilang yang mau cuci tangan, saya kasih duit segini, angkat tangan. Ini tentang why. Banyak orang yang mau berbisnis, Pak, modalnya nggak ada, Pak. Aduh, saya nggak punya pengalaman, Pak. Saya bodoh, Pak, macam-macam. Iya. Caranya gimana? Mereka tidak pede bahwa mereka merasa tidak mampu menguasai caranya. Percaya deh, saya lihat banyak keajaiban di YouTube itu. Seorang ibu-ibu yang nggak ngerti caranya angkat barbel bisa mengangkat beban yang sedemikian berat ketika melihat anaknya sedang dalam kondisi bahaya. Bisa mengangkat itu. Meskipun dalam keadaan biasa dia tidak bisa melakukan itu. Ini tentang why, bukan how. Jadi teman-teman, kalau misalkan Anda sudah belajar ini itu, udah belajar macam-macam, udah ikut pelatihan macam-macam, tapi belum ada perubahan yang signifikan dalam hidup, ini bukan Anda belum menguasai teknik yang Anda butuhkan. Anda belum menemukan alasan terdalam yang menjadi sumber kekuatan Anda. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.